Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik lagi berbahagia ini, saya kembali akan mereaksi atau merespon sebuah video yang mana video ini menunjukkan tentang syahadat orang-orang Syiah. Syiah ini adalah suatu aliran yang mengatasnamakan diri mereka adalah Islam. Akan tetapi keyakinan, akidah dan amalan-amalan mereka sangat jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan syahadat mereka, tatkala mereka ingin masuk Syiah, maka disahadatkan. Syahadat mereka sangat berbeda dengan syahadat kaum muslimin pada umumnya. Syahadat mereka adalah mencela, mencaci dan menghina sahabat-sahabat Nabi yang mulia Muhammad SAW. Mencaci, mencela dan menghina istri-istri Nabi SAW dan mengkafirkan mayoritas sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebelum kami membicarakan atau merespon atau mereaksi videonya terlalu jauh, kita saksikan dulu cuplikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi alaihi majma'in. Ashhadu anna Aba Bakrin wa Umar Ashhadu anna Aba Bakrin wa Umar wa Uthman wa Uthman wa Aishata wa Hafsa wa Aishata wa Hafsa في النار في النار أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار. Ya, Masya Allah, telah kita saksikan videonya bagaimana syahadat Syiah Rafidah. Mereka mencela, mencaci, menghina sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum saya mengkaji lebih jauh tentang ini, saya ingin membuat suatu pernyataan bahwa tatkala kita bertanya kepada orang-orang Yahudi siapa yang terbaik setelah Nabi Musa alaihissalam, mereka akan mengatakan adalah sahabat-sahabatnya, yakni sahabat-sahabat Musa. Kalau kita katakan kepada orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, siapa orang-orang yang terbaik setelah Isa, setelah Yesus Kristus, mereka akan menjawab sahabat-sahabatnya, yakni Hawariyun. Akan tetapi tatkala kita tanyakan kepada orang-orang Syiah, siapa manusia yang paling terkutuk di kolong langit ini, mereka akan menyatakan bahwa yang terkutuk itu adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah pemikiran Syiah, inilah keyakinan Syiah, inilah akidah Syiah Rafidah yang terkutuk. Mereka mencela, menghina, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagian besar sahabat Nabi SAW mereka kafirkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sahabat-sahabat Nabi SAW dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khairal ummati ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Bayangkan, subhanallah, Allah menyatakan bahwa kuntum, kalian di sini maksudnya para sahabat. Karena kata kalian saat turun ayat ini merujuk kepada sahabat, karena belum ada kaum muslimin saat turun ayat ini kecuali para sahabat. Maka kuntum dalam ayat yang mulia ini bermakna para sahabat. Kuntum khairal ummati ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Subhanallah, Allah menyatakan bahwa para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in adalah manusia terbaik. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di kurunku. Kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Yang hidup di kurun Nabi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
menjamin surga bagi para sahabat-sahabat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicela, yang dilaknat, yang dicaci maki, yang dikafirkan oleh Syiah. Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan zalika fawzul azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor ini, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikianlah keuntungan yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin dan ansor siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka. Yang mengikuti sahabat, Allah ridho kepada mereka. Berarti mahfumnya yang tidak mengikuti para sahabat, Allah tidak ridho kepada mereka. Perhatikan ayat yang mulia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin para sahabat dengan surganya pada surat At-Taubah ayat yang ke-100 ini. Kemudian di ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 137, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa yang tidak beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka orang tersebut telah berada dalam permusuhan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw, fa in tawalau fa innama hum fi shikak." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka beriman sebagaimana yang kalian imani, yakni yang diimani oleh para sahabat, maka mereka berada dalam hidayah. Apabila mereka berpaling, fa'in tawalau, apabila mereka berpaling, maka mereka berada dalam permusuhan yang dalam, yang nyata. Subhanallah, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa tatkala kita beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka kita berada dalam hidayah. Tapi tatkala kita menyimpang dari iman para sahabat Nabi yang mulia Muhammad SAW, maka berarti iman kita ada yang salah. Nah, orang-orang Syiah Rafidah ini mencela, bahkan subhanallah, mereka mencaci maki, bahkan mengatakan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi SAW wafat adalah menjadi pelacur dan penzina. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka katakan Aisyah dan Hafsah adalah penzina dan pelacur. Ini akidah Syiah Rafidah yang hendaknya kita mengetahuinya, agar anak-anak kita atau kita sendiri tidak terjerumus dalam akidah yang sesat dan menyesatkan ini, akidah yang batil ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka mencela Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Padahal subhanallah, kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Kata Nabi SAW, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Subhanallah. Yang Nabi SAW jamin masuk surga, justru mereka cela, mereka hina, mereka caci maki. Bahkan kita saksikan di video tadi, begitulah cara mereka syahadat. Tatkala ada seseorang yang ingin masuk ke dalam Syiah, maka disahadatkan dulu. Syahadatnya seperti itu. Bersaksi dan mencela para sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang besar. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Ikutlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku, khulafaur rasyidin, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Diperintah kita untuk mengikuti sahabat ini. Akan tetapi Syiah Rafidah dengan segala kesesatan yang mereka punya, mereka mencela, mencaci, menghina, mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi SAW. Kecuali sedikit saja. Istri-istri Nabi SAW mereka katakan pelacur, penzina, na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak keluar dari lisan orang yang beriman. Hatta lisan orang-orang kafir tidak akan tega mengatakan istri Nabi Muhammad SAW adalah pelacur. Tidak akan tega. Tapi Syiah Rafidah ini dengan teganya mengatakan demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara penyimpangan Syiah adalah yang pertama mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia Muhammad SAW. Mencela, menghina mereka. Mengatakan istri-istri Nabi sebagai pelacur. Kemudian yang kedua, Al-Quran mereka itu berbeda dengan Al-Quran kita. Al-Quran kaum muslimin pada umumnya. Al-Quran mereka itu terdiri dari 17.000 ayat.
Dan tidak ada satu ayat pun atau satu huruf pun Al-Quran yang kita pakai ini ada dalam Al-Quran mereka. Tidak ada. Ini akidah mereka. Kemudian akidah yang ketiga, mengkultuskan imam-imam mereka. Mereka memiliki imam, 12 imam. Yang imamnya ini disetarakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kultuskan, mereka pertuhankan imam-imam mereka ini. Ini yang ketiga. Akidah mereka yang keempat, bertakia, berpura-pura, yakni berdusta. Kata mereka, at-taqiyya dinuna. La Islam liman la taqiyya lah. Kata mereka, taqiyya, kedustaan adalah agama kami. Tidak ada Islam tanpa taqiyya. Taqiyya ini maknanya, tatkala mereka berada di mayoritas kaum muslimin, mereka berpura-pura sebagai kaum muslimin. Mereka ikut sholat bersama-sama mereka. Mengadakan acara-acara, hajatan-hajatan bersama-sama dengan kaum muslimin pada umumnya. Akan tetapi tatkala mereka bersendirian, sesama mereka berkumpul, mereka mencaci, mencela, menghina kaum muslimin. Dan kemudian akidah mereka yang kelima adalah mereka meninggikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan sebagian yang ekstrim dari mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib ini. Maka Syiah inilah yang pertama kali yang mengadakan perayaan-perayaan Maulid. Membangun kubur-kubur, kemudian beribadah di kubur-kubur. Ini yang pertama kali di dunia ini ajaran Syiah Rafidah. Yang melakukan itu Syiah Rafidah. Itu bisa kita lihat pada pernyataan Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj dalam sebagian ceramah beliau. Beliau mengatakan bahwa perayaan Maulid pertama kali diadakan oleh orang Syiah, Bani Fatimiyah. Itu bisa dicek di YouTube atau di akun-akun media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk apa kami menjelaskan tentang Syiah ini? Agar kita semua tahu bahwa inilah ternyata dalam Islam itu ada aliran-aliran lain yang mengatasnamakan Islam akan tetapi jauh dari syariat Islam. Dan merupakan kebinasaan dan kecelakaan besar tatkala kita terjerumus dalam akidah batil ini. Maka supaya mementengi diri kita dari akidah batil ini, kita harus mempelajari Islam. Mengajarkan Islam kepada anak-anak kita. Kita perintah anak-anak kita untuk mengajarkan Islam. Dan tidak lupa diri kita juga belajar agama yang benar. Agar dengannya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Ini harus, wajib. Kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, wajib bagi setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu dari beberapa derajat. Allah meninggikan orang-orang yang berilmu itu, yang mempelajari agama yang mulia ini, supaya kita termotivasi untuk belajar agama. Kita saksikan bagaimana malangnya nasib anak-anak cucu kita tatkala masuk dalam akidah Syiah yang sesat dan menyesatkan ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa sebab pertama seseorang itu menyimpang dari agama ini adalah kebodohan tentang agama yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dari beberapa derajat. Yang kata Allah, orang beriman dan berilmu Allah tinggikan. Oleh sebab itu, supaya kita ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i dengan benar. Dan subhanallah, di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan bagi seorang hamba, bukan ia diberikan harta, bukan juga jabatan, tidak juga keturunan yang banyak, harta dan yang lain sebagainya, bukan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yuridullahu bihi khair yufaqihu fiddin." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dia tentang agamanya. Ini indikasi atau alamat atau tanda di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan bagi seseorang adalah di mana seseorang itu diberikan pemahaman tentang agama. Hatta dia miskin, tetapi dengan agama tersebut dia akan bahagia. Agama akan mendatangkan kebahagiaan bagi dia.
Dengan kekurangan harta dia, kekurangan itu mendatangkan kebahagiaan. Akan tetapi kelebihan harta yang dimiliki seorang, kemudian ia jahil tentang agama dan tidak berusaha mempelajari agama ini, maka dengan harta tersebut dia akan mengalami penderitaan di dunia ini. Kebahagiaan itu tidak identik dengan harta, jabatan, keturunan, dan lain sebagainya. Tapi identik dengan pengetahuan, ilmu, wawasan tentang agama yang mulia ini. Agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Seperti Syiah Rafidah ini, tidak bisa kita lacak ini kecuali dengan ilmu syar'i tentunya. Maka kami himbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mempelajari dan mengilmui agama ini dengan benar, supaya termasuk orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi kaum muslimin dan muslimat para umumnya. Apa yang baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan keliru datangnya dari syaitan yang terkutuk dan dari diri kami pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua di atas Islam, di atas husnul khatimah, dan menjauhkan kita sekalian pada ajaran-ajaran yang menyimpang pada agama ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.